Oke, ini saya mungkin memberi sebuah konsep dasar. Ada 3 hal. Pertama, yang harus diawasi adalah prekonsepsimu terhadap sebuah konsep. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Nomor 2 adalah pemahaman atas limitasi dirimu sendiri. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Nomor 3 tentang konsep pasrah, posisi pasrah apa dan gimana. Itu konsepnya, garisnya harus jelas. Ini Mas, tadi yang tanya tadi tentang pasrah sama Mas Hidayat. Oke, Mas Hidayat. Oke, kita nyambung. Saya pengen menawarkan konsep yang selama ini saya pakai. Saya dalam hidup saya nggak ngomong ini harus kayak gini ya. Saya cuma menawarkan konsep yang saya pahami. Ini juga berhubungan dengan kesuksesan orang, berhubungan dengan bagusnya organisasi atau enggak, hampir berhubungan dengan segala hal dalam hidupmu. Karena manusia sama-sama dikasih modal 24 jam dalam sehari. Manusia sama-sama dikasih modal energi segitu, tapi ada yang efektif berhasil, ada yang tidak. Apa yang salah? Nah, saya kemudian ada rumus, ada konsep yang saya pakai, yaitu kita harus ada lapis di dalam luar diri kita, sehingga kita tahu kalau sesuatu masuk lapisan yang mana, dia butuh energi yang sebesar apa, dan apakah kita harus pasrah ataukah kita harus berusaha. Ini tadi yang saya maksudnya gini, satu prekonsepsi, kalau Anda ngomong pasrah, Anda komplain karena pasti Anda berhubungan dengan hasil. Yus nanti laku apa ora terserah, tak pasrah. Nah, pasrah karo hasil itu jadi satu konsep. Padahal itu 2 konsep yang sama sekali berbeda. Pasrah ya pasrah, kamu bekerja keras itu pasrah. Karena kamu tidak menagih hasil di situ. Tapi saya pengen konsep ada 3 lapis itu. Lapis yang paling dalam, yang paling dekat dalam diri saya adalah itu yang paling energinya paling banyak dikeluarkan dan paling banyak dipikirkan. Itu adalah saya sebut sebagai lingkar pengaruh, di mana kita bisa benar-benar mempengaruhi sekitar kita. Mempengaruhi dalam tanda petik, dalam arti bukan propaganda ngono ya. Maksudku gini, kalau orang nyetir itu kan kamu bisa mempengaruhi motormu mau kemana. Jelas ya, itu namanya lingkar pengaruh pertama. Kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu dan langsung di depanmu. Kamu langsung bisa melakukan. Nah, itu garis pertama. Saya sebut sebagai lingkar pengaruh lah, anggap baik itu. Lapis kedua saya sebut sebagai lingkar peduli. Jadi saya memperdulikan, tapi saya tahu persis bahwa saya tidak benar-benar bisa merubah terlalu banyak. Kalau naik motor tadi lingkar pengaruh adalah yang nyetir, lingkar peduli adalah kamu yang dibonceng. Kamu kan pasrah sama yang nyetir. Ya memang bisa monceng, belok kiri kamu ikut belok kiri karena kamu di atas motor. Kamu bisanya hanya peduli. Hanya awas hati-hati. Ngerem, ngegas. Itu pun kalau kebanyakan ngomong disikut mesti. Asu gak kan nganggep gue sih nyetir kene. Main bonceng, gak gitu. Jadi ada kalau kamu pada lingkar peduli itu jangan terlalu stres. Orang kamu juga sudah keputusan awal bahwa kamu mau bonceng dia. Itu kan kamu pasrah sama yang nyetirin kamu. Oh jadi aja stres kalau dia jani mau lewat kono ora macet kok gue lewat gini toh. Kamu menyetreskan hal yang memang sudah kamu serahkan di awal, aja stres. Yang ini lapis kedua ya, yang lapis ketiga paling jauh adalah lingkar perhatian. Lingkar perhatian adalah kowe maca koran, kondisi DPR kaya asu kaya ngopo sing diceritake ngene, gini itu pergantian reshuffle dan segala macam. Kowe harap stres kaya ngopo kamu tidak akan bisa merubah apapun di situ. Kenapa kamu menghabiskan energi untuk hal seperti itu? Bukan berarti tidak perlu diperhatikan, makanya saya sebut sebagai lingkar perhatian. Perlu kamu perhatikan, kamu pelajari agar kamu ambil pengalamannya sehingga kamu bisa mengaplikasikannya pada lingkar pengaruhmu. Oh itu buruk, berarti aku melakukan di lingkar pengaruhku tidak seperti itu. Nah yang harus diperhatikan pertama adalah bagaimana kamu melakukan lingkar pengaruhmu secara benar-benar. Kalau itu nanti sudah benar, sudah efektif dipercaya orang, lingkar pengaruhmu akan naik. Jadi kamu bisa mempengaruhi orang lebih banyak lagi. Karena pengetahuanmu bertambah, itu jadi bergeser. Tadi lingkar pedulinya bergeser, kerangkul jadi lingkar pengaruh. Sekarang kalau yang camat ngomong sama gubernur ngomong, lingkar pengaruhnya berbeda kan? Yang satu yang manut wong sak kecamatan, yang satu yang manut wong sak provinsi. Peraturannya juga, aplikasinya juga pasti berbeda. Itu yang saya sebut sebagai lingkar pengaruh. Ini langsung ke Mas Alvin tadi. Angel tentrem ngasih Tuhan udut ini mau. Ini menarik banget ya. Anda stres pada informasi di lingkar perhatian, itu butuh Anda perhatikan. Anda tahu kalau Anda itu bikin Anda stres, Anda tinggalkan nggak masalah. Nggak usah baca koran sekalian, nggak usah nonton TV sekalian, karena itu hanya di lingkar sangat luar, lingkar perhatianmu.
jauh di luar sana, bukan di lingkar pengaruhmu. Orang yang sukses adalah bagaimana dia mempelajari dan melakukan sesuatu secara efektif di lingkar pengaruhnya. Wong kowe neng kene mumet sing neng adoh. Ngopo kowe mumet adoh ngono? Udah, itu jadikan faktor lain. Jadi gini, kalau lingkar pengaruh itu yang nyetir, lingkar kepedulian adalah yang bonceng, lingkar perhatian adalah motor lain. Pernah kamu dalam hidupmu ono wong melanggar lampu merah, wah kayak masuk ya, mana stres kayak melanggar lampu merah, wong kayak mau tahu dicekel polisi tau ya. Kamu buang waktu, gimana itu sama sekali di luar pengaruhmu, dan kamu juga nggak harus peduli 100%, tapi kamu bisa ngambil pelajaran tuh, melanggar lampu merah, ketangkap polisi. Jadi kamu ketika nyetir motor jangan melanggar lampu merah, atau kalau kamu dibonceng ngomongi jangan melanggar lampu merah. Jelas ya? Jadi jangan stres pada sesuatu yang di lingkar perhatian. Aduh, lingkar perhatian. Masih sangat banyak PR di lingkar pengaruh di sekitarmu. Kalau kamu sehari-hari ngobrol apa? Ada yang ngobrol ekonomi Indonesia, ada yang ngobrol calon gubernur siapa. Tapi kita banyak loh di Twitter gosip, nanti reshuffle siapa, wakil presiden mau diganti ada Malik katanya. Aku ngekek itu loh, daftarin mau diganti ada Malik, digali sebuah kubur. Nah itu banyak orang-orang yang ngobrolnya di topik-topik di lingkar perhatian, tapi malah melupakan yang di lingkar pengaruh dia. Kamu jadwalin sehari-hari, melakukan apa yang bisa kau rubah sehari-hari biar bisa lebih efektif. Agar kamu, aku ki pemimpin kok ora dipatuhi to karo ngisor-ngisore. Loh berarti aku lingkar pengaruhku, walaupun sebenarnya potensi lingkar pengaruhku luas, tapi lingkar pengaruhku sangat kecil nih. Berarti ada yang salah sama diriku. Apa coba aku awasi? Orang juk nyalahke wong malan. Kan kamu tahu, itu lingkar pengaruhmu. Bahkan nyari pacar, gue sing isik jomblo gue. Ceng. Daripada dipisui Pak Yai gue. Bahkan cari pacar, itu kalau kamu meletakkan posisi cewek itu pada posisi yang salah, kamu akan tidak efektif mendapatkan pacar itu. Misalnya gue seneng karo wong wedok, Juk. Itu dimasuk di lingkar pengaruh, lingkar peduli atau lingkar perhatian. Kamu belum kenal sama anaknya. Kan masih lingkar perhatian tuh. Tok stres sih, wah nek karo kae enak, wah. Nyaman ya. Wah. Bayanganmu macem-macem naksir karuan, ketika gabruk ketemu iso ngomong ra kowe. Celat cangkemmu dadian. Keringetan kae, ngompol dan seterusnya lah. Karena kamu konsentrasi pada informasi di lingkar yang kamu tidak bisa kontrol. Kalau kamu tahu persis, oke, itu di luar lingkar pengaruhku. Yang bisa aku pengaruhi apa yang bisa dalam kontrolku adalah diriku. Kowe dadi necis, dadi wangi, jadi percaya diri. Ketika ketemu, kamu benar-benar bisa mempresentasikan dirimu yang terbaik. Efeknya pasti akan, engkau ketemu orang juga gagu. Karena kamu tahu persis yang bisa kamu rubah adalah yang di dalam lingkar pengaruhmu, bukan di lingkar perhatianmu. Ojo salah itu. Ojo jangan salah meletakkan informasi pada yang tidak pada tempatnya. Nah, pasrah letaknya di mana? Kalau kamu sudah tahu peta ini otomatis ketok. Semua hal-hal yang kamu di posisi lingkar perhatian atau lingkar peduli, itu kamu cuma bisa pasrah. Ora usah urusan kerjaan, ora usah urusan apa-apa. Kowe bonceng mobil wae. Kamu naik di dalam mobil, bonceng di motor itu kan kamu juga cuma bisa pasrah. Arep piye kowe? Melu tak ewangi kene ngidak gas. Ya ora iso. Ya buyar toh. Itu saja kamu harus pasrah mau gak mau. Tapi ketika sesuatu masuk dalam lingkar pengaruhmu, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Karena itu memang di depan matamu, kepasrahan. Tuhan memasrahkan sesuatu pada dirimu untuk kau perbuat dan kau perbaiki. Nah, nek kowe arep memasrahkan sesuatu kepada Tuhan agar diurusi, kowe kudu menyediakan diri kepada Tuhan bahwa nek ana sing ning ngarepku, tak urusi dengan baik Tuhan. Aku akan memperlakukan makhlukmu seperti aku ingin diperlakukan oleh Tuhanku. Ancep tau? Logikanya jelas ya. Nah ini benda hal-hal ini, sesuatu di sekitarmu itu juga masuk lingkar pengaruhmu, atau lingkar pedulimu, atau lingkar perhatianmu. Bukan berarti dicuekin ya, tetap diperhatikan. Karena kalau Tuhan ngijabahi suatu saat itu akan menjadi lingkar pengaruhmu.
Dan ketika itu menjadi lingkar pengaruhmu, kamu harus siap dengan segala kebutuhan pengetahuan, kebijaksanaan, dan cintanya. Ngaten nggih. Paham ya pertanyaan? Nah, ini saya ketahuan. Ada teori konspirasi, itu lingkar pengaruh, lingkar peduli, atau lingkar perhatian, atau di luar lingkar perhatian. Kapan-kapan itu diomongkan, nggak masalah, tapi nggak perlu diomongkan besar-besar. Itu semua juga nggak primer kok. Asal kamu melakukan lingkar pengaruhmu dengan benar, rasa gembede lah. Yang benar kamu lihat benar-benar memang apa yang bisa kamu lakukan, yang dalam lingkar pengaruhmu kamu lakukan dengan benar. Rasa nyalah ke wong dhisik sementara lingkar pengaruhmu belum kamu lakukan dengan benar-benar. Jelas ya filahnya ya. Pasrah kapan sudah oke ya. Supaya pas dan benar. Tadi ada pertanyaan seperti itu, benar nggak? Nah, pas dan benar itu yang kamu maksud skenariomu atau skenario Tuhan? Oke. Itu lingkar pengaruh atau lingkar perhatian atau lingkar kepedulian. Wes ya bisa ya, kita gak stres dengan itu, ya ketawa mengguyu-guyon, ya standar gini. Supaya pas dan benar. Kalau pas dan benar menurut Tuhan, kamu gak akan bisa tahu kapan titiknya. Yang bisa kamu lakukan adalah husnuzon akan hasilnya. Karena kamu gak akan pernah tahu kapan. Yang kamu anggap buruk sekarang bisa jadi mempersiapkanmu untuk kebaikan di masa depan yang kamu gak pernah tahu. Ceritamu itu panjang dan kamu belum tahu perjalanan ceritamu sepanjang itu. Jadi untuk tahu tentang pas dan benar, itu kamu harus juga mau setia untuk melewati proses perjalanan itu. Mesti ngalami enak, ngalami ora enak, ngalami gelo dan seterusnya. Itu coba kamu perhatikan langkahnya, kamu belajar apa. Karena saya yakin kalau kamu berdoa misalnya kamu minta mobil sama Tuhan, Tuhan tidak akan langsung memberimu mobil. Tuhan akan memberimu rezeki untuk bisa beli bensin mobil dulu. Kalau kamu langsung dikasih mobil, nggak punya duit untuk beli bensinnya, gue mau apa mobilmu? Komprehensif Tuhan itu mikirnya. Gue paling ya kermi babi bandingi menungso itu loh yang saya pernah ngomong itu loh. Jadi nggak pernah mengira kamu mau apa tuh aku orang tekan-tekan kono. Jangan-jangan kamu dalam lingkar pengaruhmu belum lengkap kamu lakukan, belum lengkap kamu bereskan. Nanti kamu dikasih mobil, gak bisa nyetir. Dikasih mobil, gak bisa beli bensin. Dikasih mobil, malah gue gaya-gayanan. Kan kamu pengen diberi sesuatu sama Tuhan yang ingin mendekatkanmu kepada Tuhan. Ketika kamu mintanya sama Tuhan, pasti dikasih alat semua yang dikasih agar mendekat kepada Tuhan. Kalau menjauhkan, ya rasa dikasih sekalian. Apakah itu kalau tidak dikasih, apakah buruk? Baik, buruk, itu selalu butuh measuring stick bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Selalu butuh tolak ukur. Saya kita takon, dalam tolak ukur kesejahteraan, korupsi itu baik atau buruk? Buruk untuk rakyat. Kalau untuk yang korupsi, ya toh. Baik, buruk itu sangat-sangat relatif. Kamu lihat dari sudut pandang mana, yang lihat siapa, urusan kesejahteraan atau urusan pahala dosa, urusan sekarang atau besok, atau masa depan, atau anak cucu. Nah, variabelnya amat sangat banyak. Kalau kamu mikir itu terlalu jauh, tidak akan ketemu jawabannya kecuali nunggu waktu. Daripada mikir itu stres, itu kan lingkar perhatian juga. Lakukan di lingkar pengaruhmu. Di lingkar pengaruhmu, lakukan sebaik-baiknya. Yang kamu tahu aku melakukan baik. Karena lingkar pengaruhmu kecil, kamu akan diperjalankan yang tidak kamu ketahui jalannya lewat mana. Tuhan tidak akan disangka-sangka datangnya dari mana untuk ke tempat yang kamu tepat di mana nanti. Apakah lingkar pengaruhmu tambah luas? Apakah lingkar pengaruhmu sedikit tapi sangat penting? Nah, dan seterusnya lah segala macam Tuhan yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah husnudzon dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan bagaimana kita bisa melakukan. Nah, menurut saya sholat, yaitu tadi sholat itu salah satu cara kita melatih pemahaman kita tentang positioning tersebut. Apakah kita di lingkar pengaruh, apakah kita di lingkar peduli atau di lingkar perhatian. Karena ketika sholat kita dilatih positioning kita sama Tuhan.